anggota dewan itu lupa daratan. Harusnya selesai acara joget-joget itu, begitu mereka selesai keluar, sediakan tong sampah. Masukin di sana. Masukin dulu. Bawa ke Bantar Gebang. Ya nggak usah Bantar Gebang lah. Ketika hampir tidak ada anggota DPR yang menolak tunjangan itu. Iya, itu dia. Itu artinya kita memang sudah sangat tidak bisa berharap pada mereka untuk mewakili keinginan publik. Secara keseluruhan ya, mayoritas kan berjoget-joget Iya, sebagainya. betul. Anggota dewan itu kan sering merasa dia harus dihargai sama seperti menteri. Fasilitasnya, gajinya, gedungnya, dan sebagainya. Ya, padahal fungsi dan tugasnya itu kan bukan eksekutif, bukan action, bukan buat program. Dia legislator, ya? Legislator, pengawasan, budgeting, ya kan semuanya udah memadai dengan fasilitas yang ada. Kalau ini dibiarkan terus-menerus berkembang, ya nggak ada batasnya kemewahan itu. Proyek-proyek yang dialokasikan anggarannya dari APBN ini hanya untuk melayani elit, ya termasuk IKN. IKN itu kan gedung untuk elit, untuk pejabat, semua prasarana, fasilitas, gedung, apartemen, bahkan apartemen ASN di IKN itu mewah sekali itu. Tunjangan 50 juta itu kan langsung membuat tunjangan dewan itu melejit. Iya kan? Jadi masyarakat semua kan bisa berhitung 104 juta ya total pendapatan dewan, dan dirata-ratakan 3 juta lebih per hari. Puluhan juta ya masyarakat masih tinggal di permukiman kumuh, tidak layak huni di bantaran sungai, kolong jembatan, Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar. Wah, itu banyak sekali pabalatak, pabaliut lah kalau kitanya Sundanya. Secara makro, memang iklim kita terlalu liberal. Di iklim yang liberal itu, APBN itu hanya permainan proyek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, jika banyak yang mengatakan bahwa saat ini kondisi perekonomian rakyat Indonesia dalam kondisi tercekik, tampaknya hal itu agak sukar untuk kita nafikan. Tetapi manakala di tengah semua kegelisahan itu, di tengah kita tahu pajak yang tiba-tiba naik, PBB misalnya, kita tahu di tengah naiknya harga beras, tiba-tiba ada joget-joget yang dilakukan oleh DPR RI, anggota-anggota DPR RI yang terhormat, karena adanya tunjangan perumahan yang besarnya 50 juta per bulan, maka wajar yang kemudian timbul di masyarakat adalah perasaan yang kian jauh antara mereka dengan wakilnya. Seolah-olah yang ada di Senayan adalah wakil dari rakyat untuk menikmati segala aneka fasilitas, dan rakyat ditinggalkan di tempatnya masing-masing. Kita ingin membedah persoalan keadilan tunjangan perumahan ini, dan kita juga ingin membedah hal-hal lain seputar itu, misalnya tentang perumahan DPR RI di Kalibata. Dan untuk itu, Madilog kali ini menghadirkan Muhammad Jehansyah Siregar, PhD, seorang mantan aktivis mahasiswa yang saat ini adalah pengajar di Institut Teknologi Bandung. Dan merupakan lulusan dari The University of Tokyo. Terima kasih, selamat bertemu Bang Jehansyah. Sama-sama, terima kasih undangannya. Ketika semua kesulitan ini nyata dirasakan, harga beras naik, terus harga apa lagi lah, harga listrik juga mungkin yang siap-siap naik, PBB yang di beberapa tempat jadi persoalan, tiba-tiba publik mendengar DPR RI, anggota DPR RI mendapatkan hak untuk mendapatkan tunjangan rumah 50 juta rupiah sebulan. Apa ini pantas? Sangat tidak pantas. Ya, di tengah situasi masyarakat tadi Kang Darso katakan tercekik, ya kesejahteraan rakyat itu menurun. Nah, ini seharusnya kan anggota dewan itu memproduksi hikmah kebijaksanaan. Betul. Nah, kan itu ya. Jadi bukan sekedar
wakil rakyat, lalu lantas bisa memimpin. Kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan. Nah, itunya yang Jadi belum tidak ada. ada hikmah dan tidak ada kebijaksanaan sama sekali ya. Itu yang membuat masyarakat, ya kemarin kita lihat demonstrasi itu ya. Terlepas dari analisis demonya ada penyebabnya ya, tapi secara spontan itu selalu ada itu dari masyarakat. Betul, isu itu. Dan itu sangat menyakitkan hati masyarakat yang masih tinggal. Kalau perhitungan saya puluhan juta ya masyarakat masih tinggal di permukiman kumuh, tidak layak huni di bantaran sungai, kolong jembatan, Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar. Wah, itu banyak sekali pabalatak, pabaliut lah kalau kitanya Sundanya. Mereka yang wakil rakyat itu mengatakan, kan kami harus mewakili rakyat Indonesia dan kami harus kelihatan terhormat. Bagaimana kalau mereka mengatakan seperti itu? Ya itu kan joke ya, mewakili mendapat fasilitas, mewakili mendapat tunjangan ya. Jadi angka tunjangan 50 juta itu kan langsung membuat tunjangan dewan tuh melejit. Iya kan? Jadi masyarakat semua kan bisa berhitung 104 juta ya total pendapatan dewan dan dirata-ratakan 3 juta lebih per hari. Wah, itu UMP, UMR aja masih banyak daerah yang di bawah 3 juta sebulan. Sekeluarga. Tapi jangan salah, Bang Jansa. Ada di antara mereka yang bilang sambil joget-joget juga. Emang gede 3 juta sehari. Nah, itu dia sangat tidak sensitif. Apalagi belum lagi tunjangan beras. 12 juta. Itu padahal udah kita hitung-hitung satu keluarga nggak sampai sejuta gitu seharusnya. Abang kan termasuk juga seorang pelaku ekonomi ya. Sebetulnya beras seperti apa yang kira-kira bisa dihargai 12 juta sebulan itu? Waduh, itu beras apa ya? Kalau beras 20.000 aja udah enak banget gitu ya. Pandan Wangi berapa? Ya 25.000 itu udah beras paling mewah itu. Kalau 15.000 udah layak. Kalau 10.000 lah yang paling miskin lah. Maksudnya yang paling ada beruntulannya segala macam gitu. Nah, 12 juta itu 10 kali lipat daripada tunjangan yang layak tadi. Nah, itu pun komentar anggota dewan tuh ya hanya 12 juta kan itu ya. Kemarin yang wah itu rakyat itu mencatat. Sebetulnya kalau boleh kita tahu ya. Kan bagaimanapun satu angka ini tidak datang tiba-tiba, tidak datang sebagai nubuat. Kalau ini mungkin nubuatnya datang dari sisi gelap gitu ya. 12 juta. Itu sebetulnya bagaimana cara DPR atau mungkin Setjen atau siapapun yang bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan angka-angka ini? 50 juta per bulan untuk perubahan itu dari mana? 12 juta per bulan untuk beras itu dari mana? Gimana itu sebetulnya? Ya kalau secara keseluruhan tidak transparan memang. Ya kalau kita mau bandingkan dengan kelayakan yang dihitung oleh kalangan pekerja ya, kalangan buruh. Itu kan mereka menghitung itu untuk pulsa berapa, ongkos berapa, beli nasi berapa, beli beras berapa kan gitu. Itulah keluar angka UMP itu kan. Nah ini kan tidak ada itu. Kemudian muncul angka itu. Muncul angka itu. Nah kembali ke 50 juta tadi juga, itu besar sekali sebulan. Ya sampai terakhir ini kan yang walaupun sudah ada klarifikasi, tapi itu hitung-hitungannya masih belum final menurut saya ya. Kan Pak Dasko sudah mengatakan itu hanya sampai bulan Oktober 2025 ya. Itu juga jadi pertanyaan. Kalau ya ini kita bahas yang 50 juta itu ya. Tadinya kan sensitif banget 50 juta itu sebulan. Oktober 2025 atau 2026? 2025 katanya. Jadi setahun aja. Enggak, 2025 kan sebentar lagi, 2 bulan lagi. Iya, jadi Oktober 2025. Kata Pak Dasko yang saya baca di berita ya, itu Oktober. Itu udah berlangsung berarti? Sudah berlangsung, Oktober 2024 sampai Oktober 2025. Jadi setahun katanya itu dipakai untuk kontrak selama 5 tahun sampai 2029. Lah ini terlalu kecil juga. Nggak make sense juga. Nggak make sense juga. Untuk Jakarta, ya? 600 juta untuk 5 tahun, berarti kan 120 juta setahun. Nah, perhitungan saya, kontrakan yang pantas untuk anggota dewan, itu kan bukan di Depok, bukan di Tangerang, bukan di Bekasi. Jakarta pusat paling tentu Jakarta Selatan. Ya. Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara. Utara terlalu jauh bahkan. Jakarta Timur, yang dekat-dekatnya lah ya, misalnya ya. Nah itu sekitar 200 sampai 250 juta itu setahun ya. Nah kemarin itu kan 600 juta itu kegedean. Nah jadi 200 juta, 250 juta itu dengan rumah yang pantas lah ya, besar, 2 lantai gitu cukup. Nah itu kayaknya belum final itu. Nah nanti kan akan dibahas lagi biasanya
ya memang Pak Dasko pimpinan ya. Nah, nanti kan ada sekjen DPR lagi tuh membahas lagi. Ketika anggota dewan tidak mempersoalkan tunjangan yang mereka terima, 50 juta per anggota per bulan itu, apakah itu adalah bisa disebut hak atau sebetulnya hanya bentuk keserakahan mereka ya untuk? Ya kan masyarakat melihatnya dari komentar mereka. Ya itu wajar. Katanya kan bahkan pejabat DPR-nya itu dari sekjen apa dari mana itu mengatakan, wah bahkan mereka masih tekor. Seharusnya dapat 78 juta katanya. Bukan, itu ini wakil ketua DPR kalau nggak salah. Wakil ketua DPR ya, Pak Idris Kadir apa ya? Iya. Adis Kadir ya. Ya, yang kemudian memunculkan sinisme di publik tentang matematika DPR. 3 juta per hari jadi 3 juta per bulan jadi 3 juta per hari. Ya. Nah, terlalu gede. Nah, ini kan akhirnya dinilai masyarakat tidak sensitif. Ya. Oh, ternyata mereka punya hitung-hitungan yang sangat mewah gitu loh. Padahal 3 juta itu per hari dewan itu tadi tuh, wah untuk masyarakat aja sebulan itu UMR. Nah inilah yang akhirnya tidak bisa diterima masyarakat. Nah kita mendengar terakhir tadi wakil DPR juga mengatakan itu dikoreksi hanya sampai Oktober 2025. Ini juga masih belum selesai. Ya bagaimana orang di Kalibata belum ada tempat tinggalnya? Kontraknya sampai 5 tahun ya nggak cukup segitu. 600 juta itu. Artinya dengan berbagai dalih dan berbagai alasan apapun, tetap saja selama 5 tahun ini uang itu pasti akan keluar. Begitu? Ya, saya khawatir tadi itu hanya untuk meredam sementara. Nanti diam-diam ya. Karena kan secara rasional nggak mungkin juga tidak keluar uang itu kan? Nggak mungkin juga. Makanya tadi kita kan harusnya buat perhitungan. Kalau misalnya 20 juta sebulan, masih oke lah ya. Kita katakanlah kira-kira 250 juta setahun. Nah, itu dikeluarkan. Tapi kalau tadi usulan kita diterima, ya udah ini sampai 2025 aja atau sampai 2026. Tapi pada saat yang sama Kalibata segera dibenahi, undang investor, siapkan Perumnas, siapkan master plan. Ya, ini bukan hanya cost center, tapi value creation. Ini kawasan Kalibata akan berkembang. Dan sekaligus juga memberikan memberikan batas waktu. Uang cuma-cuma ini bisa di stop pada tahun kedua. Tahun kedua. Tahun 2026 ya katakanlah Oktober 2026. Nah, mulai Oktober 2026 anggota dewan tinggal di apartemen menengah yang bagus di Kalibata. Ya, turun naik lift, mobil sudah siap, basement untuk parkir, memadai. Nah, itu juga jadi kesempatan membuat smart city di sana, green building di sana, yang peduli hemat energi, pasif energi. Dibandingkan ketika saat ini, secara resmi perumahan itu dianggap tidak ada dihuni, sementara kan secara nyatanya banyak juga orang yang yang memanfaatkannya kan? Oh iya, jadi ya dibilang resmi tak resmi, legalisasi yang ilegal, informal. Iya betul. Padahal di sisi lain ya. Dan ada kemungkinan yang main-main kan ya lembaga-lembaga itu juga ya. Iya. Orang yang punya kaitan itu kan nggak mungkin berani kalau tidak. Iya, saya justru mengusulkan juga nih untuk Pak Menteri nih, soalnya dari ITB juga kan, Kemendikti. Ini jadikan momentum untuk membuat action research. Indonesia bisa Kemendikti itu Pak Brian ya? Pak Brian. Nah, itu kenalan juga di ITB ya. Beliau Pak Dekan dulu kan. Nah, ini kesempatan kita untuk membuat satu percontohan kompleks yang green and smart gitu loh. And socially inclusive. Ini kesempatan. Jadi kita jangan melihat satu problem itu sebagai masalah dan demi masalah dan dicari jalan keluarnya yang pokoknya meredakan aja gitu. Wah, ini nggak ada nih sampai 2025 aja. Kalau tiba-tiba nanti meledak lagi, ya kan, 50 juta sebulan, joget-joget. Jadi tuh istilahnya tak menentu itu. Karena secara rasional juga kan publik juga bisa melihat. Gak mungkin ini tiba-tiba dihentikan hanya pada 2 bulan yang akan datang. Gitu kan? Nah, berkaitan dengan itu, dengan ketidaktransparan DPR. Kan ada semacam semacam protes ICW. Bahwa pendapatan DPR itu tidak transparan. Iya, tunjangan-tunjangan dan lain sebagainya. Apakah ada tendensi karena DPR kan
apakah ada tendensi DPR melakukan hal-hal yang agak abuse Ya. berkaitan dengan aturan-aturan yang berlaku buat dirinya sendiri lah, katakan seperti itu. Begini ya, anggota dewan itu kan sering merasa dia harus dihargai sama seperti menteri. Fasilitasnya, gajinya, gedungnya, dan sebagainya. Ya, padahal fungsi dan tugasnya itu kan bukan eksekutif, bukan action, bukan buat program. Dia legislator ya. Legislator, pengawasan, budgeting, ya kan semuanya udah memadai dengan fasilitas yang ada. Nah, pola pikir seperti itulah yang perlu diberikan pemahaman. Ya sama kayak Pak Prabowo menghapuskan Tantim dan sebagainya ya. Kalau ini dibiarkan terus-menerus berkembang, ya nggak ada batasnya kemewahan itu. Wah, saya nanti dibandingkan dengan komisaris BUMN. Wah, saya dibandingkan dengan menteri. Nah, inilah sekjen ini harus transparan. Bagaimana ini layak untuk anggota dewan. Nah, kalau anggota dewan sudah mendapatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas yang mencukupi untuk menunjang kinerja, dia dapat pensiun loh. Iya, betul. Padahal cuma berdinas 5 tahun. Nah, saya udah hampir 30 tahun jadi dosen ASN. Betul. Ya pensiunannya pasti jauh lebih kecil dari dewan. Gitu ya. Saya bukan berharap gimana ya. Betul. Nah, tapi dengan catatan itu tadi memadai ya. Inilah menjadi awal tonggak bagi dewan untuk melihat kementerian. Jangan begini. Jangan begini. Diharapkan di situ. Positif ini sebenarnya kalau untuk dewan itu mampu untuk menjaga batas dia akan mengawasi pemerintah juga dengan standar yang sama. Dengan kata lain, kementerian atau lembaga apapun yang diawasinya akan punya trust. Ya, karena begini aja lah misalnya, kita kan akan menghargai orang yang bicara, yang menasehati kita, katakan. Betul, kalau betul. kita juga tahu kredibilitas dia. Kalau tidak, ya ngapain juga, itu kan mempercayai pada. Iya, jadi ikan busuk mulai dari kepalanya memang. Iya, betul. Ini berkaitan dengan tadi yang ICW katakan. Sebetulnya transparansi seperti apa yang kira-kira mungkin, dan apakah punya mungkin bacaan atau mungkin lama di Jepang melihat anggota parlemen di sana hidupnya bagaimana misalnya? Ya, masih ingat dulu ada video viral anggota dewan selepas rapat itu semua dimasukin tong sampah. Oh, yang ini ya? Di Swedia apa di Norwegia? Iya. Tapi bukan tong sampah yang ada sampahnya. Ini tong sampah dibawa dari tong sampah yang besar gitu ya. Betul. Masuk, habis itu tutup, habis itu dia keluar sendiri, marah-marah. Ya bukan ada sampahnya, jangan. Tapi betul. Itu menjatuhkan feodalismenya. Arogansinya itu jatuh di situ. Ya. Nah, jadi memang anggota dewannya diawasinya itu harus begitu. Termasuk tadi data. Pak Sekjen ini gimana ini data tunjangan-tunjangan? Kita kan lihat video viral itu ya, Bang Akbar Faisal ya, yang mewawancarai KD ya, Krisdayanti. Kenapa itu viral? Karena nggak ada yang lain. Nggak ada infonya yang lain. Kan dari situ kita, segini kan. Dan juga ya. Meskipun KD waktu itu sambil ketawa-tawa dan sambil sedikit malu. Bang Akbar mau jadi anggota dewan lagi, kata gitu kan. Bukan kita katakan KD-nya itu lugu, bukan. Ini berarti ada sistem yang tersumbat, informasi yang tersumbat. Kalau misalnya tadi Abang bicara soal feodalisme, apakah Abang menilai bahwa rata-rata atau bahkan mungkin semua anggota dewan tiba-tiba menjadi feodal ketika sudah duduk di Senayan? Ya, ini masuknya ke politik memang. Ya, kalau ini saya mengamati aja ya, saya bukan analis politik. Saya mengamati elit kita itu feodal, dan ini masalah bangsa kita. Jadi kalau saya sudah jadi anggota dewan, saya sudah jadi menteri, saya sudah jadi wamen, saya sudah jadi direksi, komisaris, saya harus dapat fasilitas ini. Kalau di jalan saya harus dikawal, ngiung-ngiung sebagainya ya. Kalau saya inspeksi, saya harus diladeni. Ini feodal. Bukankah cara berpikir feodal itu cara berpikir orang yang belum makan bangku sekolah? Ya karena iklimnya tidak melarang itu, ataupun iklimnya kondusif untuk feodal. Sementara bawahannya itu
menjilat. Iya, 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 iya. Asal Bapak senang, servis, buka pintu dan sebagainya. Ya kita lihat baru ini aja lah yang Wamenaker ini kan. Iya, iya, iya. Betapa dia wah kesana kemari itu dan sambil ngomong apa namanya heroik, Ya, pakai baju yang ada pakai apaletnya bajunya juga. gitu ya. Tapi ternyata waduh Iya. bertolak belakang. Iya, Nah iya. iklim ini yang tidak boleh ada lagi. Jadi bukan modal apa omongan, Iya. tapi modal meritokrasi tadi. Oke. Pilihlah the right man in the right place, ya sesuai dengan kapasitasnya dan apa visinya di setiap bidang itu. Saya tidak ingin menguliti sebetulnya, tapi ini karena saya melihat betapa dalam tanda petik kebencian publik, kebencian saya katakan, Iya. kebencian publik ini udah mengental, terutama di media sosial, Iya. ketika hampir tidak ada anggota DPR yang menolak tunjangan itu. Iya, itu dia. Itu artinya kita memang sudah sangat tidak bisa berharap pada mereka untuk mewakili keinginan publik. Secara keseluruhan ya, mayoritas kan berjoget-joget Iya, sebagainya. betul. Tapi ada pasca ungu yang diem. Itu kan jadi berita juga itu. Pasca ungu tuh diem. Selain semua joget-joget, dia diem. Ada yang masih kagok-kagok, joget-joget dikit-dikit. Nah, itu kan iklim. Iya. Iklim itu menciptakan suatu keadaan yang akhirnya membuat anggota dewan itu lupa daratan, lupa diri. Iya. Nah, tapi tetap ada 1-2 yang ingat. Nah, itu yang harusnya disupport. Iya. Ini salah, gitu ya. Nah, harusnya selesai acara joget-joget itu, begitu mereka selesai keluar, sediakan tong sampah. Masukin di sana. Masukin dulu. Bawa ke Bantar Gebang. Ya, nggak usah bantu-bantu lah. Yang penting mereka itu di syuting, di videoin, masuk tong sampah, kemudian mereka keluar lagi. Ya, kita pilihlah cara-cara demo yang lebih cerdas tadi. Ya, selain melalui podcast begini, gitu. Iya, betul. Nah, itu akan membuat mereka lebih tahu diri, lebih sensitif. Oh iya, kita harus menghasilkan hikmah kebijaksanaan sehingga lebih berperi kemanusiaan, melihat saudara-saudara kita masih tinggal di permukiman kumuh. Ini harusnya kita koreksi, gitu, tunjangan-tunjangan itu. Apakah munculnya angka-angka ini yang terkesan bombastis? Mungkin di satu sisi bombastis, tapi kemudian tadi ya bahwa itu hanya akan berlangsung sampai 2025 Oktober. Ya. Apakah ketara nggak bahwa itu sekadar dilontarkan untuk mendinginkan, meredam? Kalau saya meredam, makanya saya katakan tadi itu belum selesai perhitungannya. Nanti kita lihat komentar dari sekjen, ya kan? Apakah anggota dewan ini nanti akan jadinya tidak bisa ngontrak, ya? Akhirnya ya tinggal di rumah masing-masing dan itu tidak memungkinkan. Kalau anggota dewan yang di luar Jakarta kan sulit sekali, gitu ya. Iya. Nah, ini sebenarnya mengarahkan pada pertanyaan masyarakat, bagaimana kabarnya perumahan DPR di Kalibata? Betul. Itu dia. Betul. Yang belum diungkapkan, belum diselesaikan. Kan akar persoalannya dari situ. Sebetulnya pertama kondisi, kemudian status lah. Status perumahan Kalibata yang di zaman-zaman 90-an itu ya mentereng dan kemudian memang diisi oleh anggota-anggota DPR. Itu bagaimana sekarang sebetulnya, Bang Jansen? Kalau sekarang kondisinya memang memprihatinkan, ya banyak yang kondisinya rusak, kan banyak sekali liputan-liputan juga itu di sana. Memang ada 1-2 yang masih layak gitu ya. Tapi seiring waktu, karena kalau saya amati ada masalah dalam building and estate manajemennya. Yang tidak baik ya, karena ditangani oleh lembaga yang tidak profesional sebenarnya. Karena building estate management tuh ada ilmunya dan ada satu praktek manajemen yang harus capable. Jadi kalau hanya satgas, hanya satker atau pimpro, proyek-proyek begitu, itu tidak profesional satu. Kemudian kedua itu menimbulkan potensi-potensi korupsi di sana. Kan sering kita mendengar kasus-kasus di sana ya. Bukan hanya rumah, juga terkait perlengkapan anggota dewan dan sebagainya. Nah, itu harusnya ditangani secara profesional. Kalau kemarin-kemarin yang melaksanakan maintenance itu ada? Dari Sekjen DPR. Nah, itu kan tanahnya Seknek ya. Itu tidak mereka outsourcing berarti? Artinya tidak mereka serahkan pada satu lembaga yang kredibel untuk itu? Ya, saya kurang tahu. Yang saya dengar sih, setahu saya itu
sebatas proyek-proyek aja begitu ya. Nah, kalau menurut saya itu perlu dikelola oleh satu lembaga negara, ya, lembaga pemerintah. Kan kita punya Perumnas. Iya, iya, iya. Kalau misalnya itu diserahkan ke DKI juga, DKI punya Sarana Jaya misalnya Iya, ya. iya, iya. Nah, itu dikelola saja, nanti ada kerjasama. Nah, termasuk untuk perbaikan bangunan dan sebagainya. Jangan jadi proyek tahunan jadinya. Oh, Proyek tahunan untuk memperbaiki secara iya, langsung iya, ya. iya. Udah Berang semua gitu ya. serahkan Iya. gitu. Karena keahlian bangunan, nanti air bersih, listrik, segala macam prasarananya itu kan memang harus ada lembaga ya yang dedicated gitu. Jadi dengan kata lain, dari sejak pendirian, kemudian sampai berpuluh-puluh tahun hingga sekarang mangkrak, itu sebetulnya si perumahan itu tuh tidak dikelola dengan baik ya? Iya, ya. Apalagi misalnya kita lihat sekarang Kalibata itu udah tumbuh ya. Iya, betul. Di seberangnya itu kan ada Kalibata City. Betul, Kalibata kemudian dekat dengan stasiun kereta. Betul. Itu seharusnya udah vertikal, densitasnya udah ditingkatkan. Jadi tidak ke sini ya, tapi vertikal. Kan itu lahan luas banget tuh, 20 hektar lebih ya, 24 hektar itu. Nah, kalau hanya dihuni 500-an rumah, itu sangat boros menurut saya untuk kondisi boros lahan ya? Boros lahan untuk kondisi lokasi di pusat kota Jakarta. Nah, ini kan peralihannya menjadi hunian vertikal padat itu tidak dilakukan. Nah, inilah kelemahan pemerintah. Karena memang pemerintah selalu melepaskannya itu ke dalam mekanisme pasar. Tidak ada public developer di negara kita ini. Nah, jadi kalau kita perhatikan praktek di Jepang, Singapura, ya, itu perumahan negara itu beres semua karena ada public developer. Bukan kontraktor ya. Iya. Public kontraktor kita banyak karya-karya itu. Iya. Kalau kontraktor PU ya di bawah PU itu kan di bawah kontrak. Kontrak, bangun, selesai, tinggalin. Tapi kalau public developer, dia ngebangun, merencanakan, mengelola, terus dedicated authority namanya. Seperti apartemen aja begitu ya? Apartemen. Seperti apa pengelola apartemen gitu? Pengelola apartemen. Nah, justru developer swasta itu udah punya. Yang tadi saya katakan building and estate management, itu mereka membuat asosiasi sendiri. Apa yang efisien, yang hemat, tapi masuk akal, yang harus dilakukan terhadap perumahan DPR ini? Apakah dirobohkan dulu kemudian membangun yang baru atau gimana? Ya, tadi kan kita kembali ke perasaan masyarakat tadi ya, sensitivitas tadi ya. Di tengah situasi masyarakat masalah perumahan permukimannya masih banyak yang kumuh dan sebagainya. Ya cobalah dihubungkan dengan bagaimana pemerintah itu menyelesaikan masalah perumahan rakyat pada saat yang sama. Jadi 24 hektar itu ya, kalau usulan saya dibangun tower ya, 20 tower berkepadatan tinggi, tapi bukan project. Nah, karena yang by project ya, ini Kementerian PUPR dulu tuh sudah membangun tuh di Pasar Jumat, di Polda ya, itu mahal banget. Sampai ratusan miliar, misalnya di Pasar Rumput juga, sampai 900 miliar itu. Ya, jadi itu nilai konstruksi peran pemerintah sebagai developer, kontraktor. Mengapa bisa setinggi itu harganya? Ya karena main proyek. Kan main proyek konstruksi selesai dibangun, ya diserahkan begitu kan. Sampai sekarang kan terbukti yang Pasar Rumput tuh nggak dihuni. Iya betul. Yang di Kemayoran juga kan tidak jelas mau dipakai apa, ya. Nah, itu yang persoalan kita, tidak ada satu aset manajemen ya di tangan sebuah agensi yang punya pemikiran yang dedicated authority istilahnya. Nah, itu harus dihidupkan lagi sehingga bisalah disediakan apartemen sewa murah itu di Kalibata itu untuk ASN-nya dapat, untuk anggota dewan dapat, bahkan untuk masyarakat pendapatan rendah dapat. Artinya nanti kalau itu dibangun si anggota DPR ini tidak eksklusif mengenai satu. Betul. Sehingga ketika masyarakat melihat anggota dewan itu ya penuh dengan apresiasi lah, menghormati perannya, memperhatikan ya. Nah, kan timbul masalah kemarin itu. Jadi proyek-proyek yang dialokasikan anggarannya dari APBN ini hanya untuk melayani elit. Ya termasuk IKN. IKN itu kan gedung untuk elit. Untuk pejabat, semua prasarana, fasilitas, gedung, apartemen. Dan sekarang dihuni jurig-jurig aja ya. Bahkan apartemen ASN di IKN itu mewah sekali itu. 100 meter persegi satu unitnya itu. Ya dengan alasan mungkin untuk membuat daya tarik mungkin ya. Tapi kan kembali masyarakat melihat, loh ini semua untuk
kemewahan elit jadinya Iya, 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 pejabat. iya. Nah, sementara di sisi lain perumahan rakyat permukiman kumuhnya bertambah, angka housing backlog bertambah. Ya untung-untung aja nggak banyak kasus penggusuran. Kalau zaman lalu masih banyak penggusuran, tapi belum selesai masalah permukimannya. Kan ini 20 hektar ya, Iya. 20 sekian hektar. Iya. Apakah harus digunakan semuanya? Iya. Atau misalnya ada bagian yang digunakan, ada bagian yang kemudian diperuntukkan bagi yang lain. Iya. Nanti pengelolanya itu siapa? Iya. Apakah itu badan yang sudah ada atau Iya. harus sebuah bentukan baru? Ya, nah ini kita kaitkanlah dengan program 3 juta rumah nih. Oke, ini RR ya? Kementerian Perumahan Rakyat nih ya, Iya, atau betul. Kementerian PKP sekarang ya. Iya. Nah itu kan sampai 10 bulan, 11 bulan nih, kata Wamennya sendiri nih, Nol ya? masih nol, Iya, betul. kata Pak Fahri Hamzah ya. Iya. Nah ini kan berarti ada satu housing delivery system yang nggak dibangun. Artinya Pak Menteri ini hanya mengandalkan proyek-proyek. Di awal dulu kan masih ingat kita tuh, rumah gratis katanya. Iya. Tanahnya dari koruptor. Iya. Jadi nggak menentu ini program. Nah, kalau tadi Kang Darso menanyakan sesuai dengan bidang saya, di semua negara urusan perumahan permukiman itu hanya ditangani, ya, ini perumahan rakyatnya, bukan yang property market ya. Iya, betul. Itu dibuka property market, tapi perumahan rakyatnya ditangani oleh BUMN, public developer. Kita punya Perumnas. Oh, berarti sebetulnya kita udah ada ya? Jepang itu tidak diberdayakan gitu ya? Jepang memulainya 50-an, Singapura memulainya 60-an, kita memulainya 70-an. Yaitu Perumnas tahun 74 didirikan. Nah, tapi tahun 80-an akhir, ya menjelang akhir Orde Baru itu melemah seiring dengan menguatnya peran developer swasta. Iya. Bukan berarti developer swasta nggak boleh menguat ya. Iya. Nah, harusnya ini tidak boleh Perumnasnya dilemahkan. Iya. Sampai sekarang kita lihat berbagai daerah ya, misalnya PIK 2, misalnya ini yang kasus kemarin ini. Lah itu kan harusnya yang mengembangkan kawasan skala besar Perumnas ya? Perumnas, karena pasal 33. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya. Kekayaan alam itu apa? Ya prasarana itu, listrik itu, air bersih itu kekayaan alam kan? Itu dikelola oleh negara. Sebetulnya kalau dalam catatan Bang Jihansyah sendiri, Perumnas ini cukup kuat, atau sebetulnya bagi kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Itu dia, di bonsai. Oh. Nah sekarang mungkin udah jadi kerakap. Jadi di bonsai ya tidak diberikan satu kewenangan menguasai lahan skala besar ya. Ya lama kelamaan ya hidup segan mati tak mau. Sejak zaman Pak Harto bahkan atau kesini-sini. Akhir Orde Baru. Jadi zaman reformasi tidak diperkuat. Nah, tapi sebenarnya proyek demi proyek yang berupaya memperkuat Perumnas itu ada. Tapi saya amati itu semacam ya disabotase begitu. Kemarin itu ada NHAP, National Housing Agency Project itu ya, dibiayai oleh World Bank. Itu berapa ratus juta dolar itu. Tapi saya tidak ke Perumnas itu ya. Ya itu kan harusnya NHAP itu memperkuat Perumnas. Perumnas ya. Tapi setelah saya pelajari dokumen akhirnya tidak. Ya. Kembali ke market. Makanya keluar ide-ide kemarin rumah minimalis lah, tanah koruptor mau disita lah, segala macam yang aneh-aneh gitu. Nah, sedangkan di semua negara, Korea Selatan, Jepang, Singapura, sekarang menyusul tuh RRC, Malaysia, mereka itu menjadi maju seiring sejalan Perumnasnya menguat. Tidak ada negara-negara itu yang Perumnasnya nggak kuat, nggak ada. Semua Perumnasnya kuat. Apa sebetulnya yang negara tidak kuat ini Perumnasnya kuat ya? Semua Perumnasnya kuat. Negara lemah, Perumnasnya pasti lemah. Iya. Atau gini deh, ketika Perumnas lemah, negara jadi lemah. Gitu. Ya sejalan jadi, itu. Kalau misalnya Perumnasnya ini lemah, kita bisa mengatakan bahwa negara ini memang sedang lemah. Lemah. Jadi pejabat kita sering mengatakan, ya jangan tiru Singapura dong. Singapura kan kaya. Loh, Singapura justru kaya karena ada Perumnasnya. Karena dia memulai dengan membangun bangsa. Jadi Perumnas itu bukan cuma membangun proyek fisiknya. Kalau kita lihat Perumnas tuh, kalau kita lihat di websitenya ya, di Jepang namanya Urban Renaissance Agency. Itu isi websitenya itu membangun bangsa. Ya, kalau kita lihat dulu di Amerika zamannya Presiden Lyndon Johnson dulu, penggantinya Kennedy. New city, new community.
Jadi kota baru itu dibangun pemerintah untuk membangun masyarakat Komunitas baru ya, baru. masyarakat baru. Karena di urban yang lama itu deteriorated dia, menjadi kumuh, industrialisasi banyak limbah, lingkungan, sosial. Nah, pemerintah turun tangan. Ini nggak bisa diserahkan ke swasta. Nah, swasta ikut bisa sebagai pendukung. Nanti ada market yang bisa untuk menengah atasnya. Siapa sebetulnya siapalah atau pihak mana yang awalnya kemudian menjadikan Perumnas ini bukan lagi bonsai, tapi Iya. sekarang bagai kerakap itu? Iya, ya Kementerian Perumahan Rakyat. Jadi sejak pertengahan Orde Reformasi, zamannya Pak SBY kan dihidupkan lagi. Iya. Itu menteri pertama dulu almarhum Pak Yusuf Asyari tahun 2004-2005 itu. Tapi ternyata Kementerian Perumahan Rakyat yang baru itu disambung oleh Pak Suharto Monoarfa kan, sahabat Pak Yusuf Asyari. Tidak memperkuat Perumnas. Keluarlah program FLPP. Apa? Yaitu KPR bersubsidi. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Jadi berfokus pada pembiayaan KPR. Nah, dan swasta lagi ya? Swasta dan banking. Nah, akhirnya kan terbatas. Nah, sekarang dibuat lagi kur perumahan. Jadi semacam kesana kemari ya, masuk ke arena finance. Saya sering berdebat saya kebetulan tenaga ahli menteri ya beberapa waktu lalu. Saya sering berdebat, Pak, housing finance yang dikembangkan itu that is not housing, that is finance, saya katakan. Banking finance, jadi sangat limited dia. Hanya untuk masyarakat tertentu yang bankability-nya itu langsung bisa diberikan kan gitu ya. Nah ini akhirnya yang terjadi begini ya, anak-anak muda yang baru bekerja, itu sekarang makin kesini makin generasi makin berubah, sulit makin tercekik untuk beli rumah. Iya, karena hanya disediakan opsi memiliki rumah. Iya, betul. Padahal yang dijamin undang-undang itu setiap orang berhak hidup sejahtera dan batin, bertempat tinggal, bukan memiliki rumah. Nah ini berbeda loh. Memiliki rumah itu memiliki aset, yaitu properti. Tidak berarti tidak boleh, tapi itu ada segmennya yang bisa ya. Nah, perumahan rakyat ini harus menyediakan public rental housing, apartemen sewa murah, community housing, ya, memberdayakan komunitas. Ini yang tidak dilakukan semua. Kenapa tidak dilakukan? Apakah susah atau ada pikiran-pikiran jahat yang kemudian berjalin kelindan membuat semua itu menjadi menguntungkan mereka? Hilangnya meritokrasi. Jadi tidak mencari bagaimana program perumahan ini harus dikembangkan. Ya, pada sisi lain perumahan ini kan gula-gula ya, sumber daya yang ada subsidi kredit di sana, ada prasarana di sana, ada APBN berpuluh-puluh triliun ya selama satu periode pemerintahan. Ya semua pihak berdatang sana, baik proyektan, pengembang, ya pihak-pihak yang ya di kita kan banyak makelar ya. Nah, sedangkan si public body ini tidak kunjung diberdayakan dan komunitas-komunitas tidak kunjung didampingi gitu. Setiap pemerintah itu pasti setiap pemerintah pasti memiliki otak-otak yang cemerlang. Ya, seharusnya ya. Dan saya yakin begitu. Mengapa misalnya tidak pernah terpikir untuk membuat satu lembaga yang betul-betul mengurusi perumahan publik? Ya, inilah kemarin kan kebetulan Hapernas ini 25 Agustus kemarin ya, diperingati dengan cara berziarah ke makam Bung Hatta. Kebetulan Bung Hatta tahun 1950 itu berpidato di dalam Kongres Perumahan Rakyat namanya. Nah, itulah momentum tonggak sejarah perumahan rakyat. Ya. Nah, saya diminta juga pandangannya. Saya katakan itu hanya seremonial aja ziarah ke kuburan itu Bung Hatta. Prakteknya jauh dari cita-cita Bung Hatta, saya katakan. Perumahan rakyatnya Bung Hatta itu, Bung Hatta belajar welfare state di Eropa itu. Beliau belajar di Belanda, beliau melihat di Swedia, Jerman, Norwegia, Finlandia, semuanya welfare state. Nah, di dalam welfare state itu, negara itu membangun sistem. Itu saya katakan tadi housing delivery system. Ada lembaganya, ada aturannya, ada sistemnya. Public housing ada, self-help housing ada, social housing ada.
bukan berarti market housing commercial real estate tidak ada Ya, ya. ada, ya betul. Nah itu tidak dilakukan di Indonesia. Ini kosong semua nih. Social housing tak ada, self-help housing tak ada, public housing tak ada. Semua hanya project-project. Jadi sebetulnya ada banyak sekali apa namanya pasal-pasal Iya, yang memberikan kewajiban pada negara untuk menjahteraan rakyatnya, Iya. itu tidak dilakukan tidak dilakukan. Jadi oleh berbagai pemerintahan. terutama sejak reformasi lah kita. Oke. Artinya kan reformasi itu kan bandulnya itu kan harus dikembalikan ya. Iya, iya, iya. Kan banyak waktu itu dulu ungkapan-ungkapan apa yang bagus dari Orde Baru harusnya diteruskan dong. Iya. Nah, dulu Pak Harto untuk urusan perumahan ya, Iya. udah on right track. Ya, tahun 78. Saya di SD itu tahu tuh, Menteri Perumahan Rakyat Kosmas Batubara. Nah, itu dia. Itu yang saya katakan tadi, kita nggak terlalu tertinggal dibanding Singapura dan Jepang. Karena 10 tahun aja sebenarnya kita delay-nya. Seharusnya Jepang itu 90-an itu sudah housing for all. Itu ultimate goals-nya itu housing for all. Jadi tidak ada lagi kumuh di Tokyo, Osaka, Nagoya itu tidak ada lagi. Singapura juga sudah mencapai itu. Nah, kita tidak. Justru kita makin banyak kumuh ini. Housing backlog makin meningkat. Nah, jadi cita-cita Bung Hatta itu ya tidak dipahami mungkin ya, atau tidak ya sederhananya nggak datang ke ITB nggak nanya gitu. Ya karena mentor saya itu sejak zaman almarhum Pak Hasan Purbo, Pak Cuk Kuswartoyo, Pak Sultan Hidayat, semua itu isunya sebenarnya sama. Ya cita-cita Bung Hatta itu yang namanya perumahan rakyat itu adalah satu visi kebangsaan, ya, negara hadir, memperhatikan keadilan sosial di dalam penyediaan perumahan. Artinya rakyat di situ tuh bukan berarti pemerintah bisnis properti, bukan. Nah ini kan kita dengar juga nih kasus Pak Dudung ini. Iya, Nah, betul. Tentara Tamtama dan sebagainya itu kan kena ini. Rumah buat tentara ya. Nah itu karena kerjasama sama developer. Swasta. Jadi perumahan ini dianggap sebagai kesempatan bisnis. Kena lah Tamtama nih prajurit ini. Kasihan kan? Iya. Nah, nggak tahu lah siapa, mungkin ada developer yang membisikin si jenderal atau gimana. Saya nggak tahu lah itu ya. Nah, tapi itu secara makro memang iklim kita terlalu liberal. Ya, sehingga perumahan rakyat ini akhirnya tenggelam. Nama perumahan rakyat aja dihapus. Coba. Iya. Itu Kongres Perumahan Rakyat tahun 1950. Bung Hatta dulu. Nah, itulah sebaiknya dengan kasus DPR ini, karena DPR tadi nggak sensitif, cobalah ya memesankan ke kawan-kawannya lah di Komisi 5 kan itu. Ini perbaikilah arah perumahan rakyat ini. Jangan nanti Pak Menteri mengajukan ke Dewan program ini kritisi, ganti lagi program ini dikritisi lagi. Jadi nggak menentu. Apakah karena ini sudah bobrok, tidak bisa digunakan, maka kemudian diresmikan saja bahwa perumahan itu tidak lagi digunakan, atau misalnya muncul kebijakan untuk tidak menggunakan sehingga kemudian semua perumahan ini menjadi bobrok. Mana sebetulnya yang terjadi? Ya bobrok duluan. Bobroknya itu karena tidak ada manajemen tadi, building and estate management tadi lemah. Manajemen lemah tadi gara-gara kita tidak punya capacity public agency tadi, public developer. Mengapa itu tidak terpikirkan dari awal bahwa bagaimanapun sebuah rumah yang dihuni ya tetap saja harus ada pengelolanya misalnya, dan itu tidak bisa diberikan pada masing-masing anggota. Ya kan di iklim yang liberal itu APBN itu hanya permainan proyek. Oke. Jadi operator and regulator itu tidak dilakukan kan? Iya. Ya, yang namanya good governance itu kan seharusnya BUMN itu ya menginduk ke semua kementerian teknis. Iya. Ini sekarang kan enggak. BUMN dianggap adalah body untuk profit making. Iya, betul. Nah, ini kan Danantara pusing juga ini, banyaknya BUMN yang rugi ya. Yang rugi, yang apa. Nah, padahal sebenarnya itu dia punya misi. Iya. Misinya public service. Public service obligation itu kalau dulu pernah kita dengar. Nah, public service obligation PSO itu sekarang diartikan cuma market ditambah APBN. Padahal public service obligation itu adalah delivery system. Iya. Ini yang dihilangkan delivery systemnya. Misalnya Perumnas. Lu bangun 1.000 rumah. Berapa harga pasaran? 200 juta. Lu disuruh bangun 100 juta. Ya udah minta 1.000 kali 100 juta kan?
Berarti kasih saya 100 miliar. Ya itulah PSO diartikan, menambal selisih antara harga yang diminta dengan harga pasar. Padahal yang namanya public service obligation itu bukan uangnya, tapi bagaimana Perumnas mendapatkan tanah, bagaimana Perumnas mengkoordinir program prasarana dari PU, perhubungan, BPN, dan sebagainya, sehingga dia bisa menghasilkan, mendeliver ya satu hunian yang affordable bagi masyarakat. Ini tidak dilakukan lagi. Wah, jadi iklim itu yang membuat BUMN pun akhirnya tidak berupaya ke sana. Ini kan masalah udah bukan lagi di depan mata ya, Iya. udah ada Kritis. depan hidung gitu Iya, ya, di depan kritis hidung. ini, Ada 500 berapa? 580. 80 rumah. 580 anggota DPR yang entah dikemanain nih rumahnya gitu ya. Iya. Sementara kan pembangunan itu perlu waktu. Iya. Kira-kira yang paling mungkin untuk menjadi solusi jangka pendek dan jangka panjangnya apa? Nah, pertama-tama sebelum ke solusi itu menyadari dulu lah ini ya, bahwa yang 580 ini jangan serta-merta dijadikan tunjangan 50 juta itu. Ya, ini kan langsung sontak menaikkan angka tunjangan itu kan. Betul. Nah, itu memberikan sensitivitas. Nah, bagaimana Sekjen DPR ini mengelola penyediaan perumahan untuk anggota dewan ini? Nah, bisa mengontrakkan rumah-rumah di sekitar, ini sementara ya, di sekitar Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, katakan karena gedung DPR itu kan perbatasan pusat selatan itu. Nah, atau sesegera mungkin itu menyediakan perumahan di Kalibata itu. Ya, Kalibata komplek DPR itu kan besar ini, 24 hektar ya. Sekaligus juga memberdayakan, menjadikan ini momentum untuk mengembalikan perumahan rakyat. Jadi kalau kita belajar di semua negara itu, perumahan pemerintah, ya, rumah negara dan sebagainya itu tidak hanya diselesaikan dengan proyek konstruksi, tapi ada public body yang memang memaintain itu, mengelola kawasan ini. Nah, kita kan sebenarnya udah punya itu. Ya, Senayan punya pengelolanya, Kemayoran punya pengelola, tapi itu kan di bawah Seknek. Karena kecil ya, sedikit-sedikit. Tapi untuk namanya negara, ya, misalnya kayak otorita IKN ini, ya kan tidak memupuk kapasitas untuk building management, area development kan. Dia hanya ngabisin proyek APBN aja kan, makanya jadi beban terus. Nah, inilah diharapkan, tadi kok Kang Darso nanya itu bagaimana, ya ini momentum, ya 24 hektar ini. Nah, itu kabar-kabarnya kan katanya ada yang berminat itu. 24 hektar. Taruhlah kemudian tidak semuanya digunakan. Itu kira-kira bisa dengan tower-tower masa kini kan nggak mungkin ya, dengan bangunan-bangunan yang tidak jangkung. Itu kira-kira bisa menampung berapa banyak kalau towernya tinggi? Nah, kita bandingkan aja dengan Kalibata City. Dia 10 hektar cuma, katakanlah separuhnya. Itu dihuni oleh hampir 30.000 orang. Oke lah, kalau misalnya nanti harus 100 meter persegi juga gitu, tetap aja akan memungkinkan lebih banyak ya dibanding 580 orang. Iya, kita katakanlah itu terlalu padat Kalibata City. Nah, kita katakanlah ini 20.000 jiwa aja lah, ya, rata-rata aja bagi 4, berarti 5.000 unit paling enggak. 5.000 unit. Jadi 10 kalinya dari yang 580 unit ini. 10 kalinya aja itu udah bagus. Nah, itu saya yakin udah bisa ada menyisakan RTH untuk Jakarta. Jakarta kan bermasalah dengan RTH kan? RTH? Ruang terbuka hijau. Kan nggak nambah-nambah. 10% itu. Padahal Undang-Undang Tata Ruang menetapkan 30% minimal loh. Undang-Undang Tata Ruang 26. Jadi RTH akan bertambah, orang-orang juga akan akan bisa di ini gitu ya. Dan tidak sekedar 580 kan? Iya, bisa 5.000 10 kali. 10 kalinya ya. Yang sekitar minimal. Yang 9.000-annya itu apakah disewakan atau gimana? Nah, itu tadi karena bertumpuk pada public agency tadi yang capable, ini dijadikan satu momentum awal untuk mengembangkan. Apakah di IKN sana juga diperlukan itu, bukan hanya proyek-proyek satker, balai-balai seperti yang ada selama ini. Itu kan cuma ngabisin APBN aja. Nah, ini dia mengelola untuk apartemen sewa murah. Ya, bukan rusunawa. Kalau rusunawa cuma 4-5 lantai. Nah, ini bisa paling nggak 12 lantai lah minimal, atau 20 lantai. Nah, jadi kalau misalnya
Kita ngontrak di Kalibata City Ya. itu setahun bisa 60 juta. Ya. Ya ini lebih rendah, 25 juta atau 30 juta. Selalu dia lebih rendah, sekitar 60-70% dari harga pasar aja. Nah itu akan banyak orang antri. Nah diseleksi lah. DPR-nya mau nggak tinggal di tempat yang harganya lebih murah itu? Nah nanti dipisahin. Mana tower-tower anggota dewan, itu areanya juga dipisahin khusus. Jadi dari 24 hektar ini saya duga untuk DPR itu 5 hektar udah cukup. Karena dia vertikal ya. Iya. Nah, ini khusus berbeda ya, kualitasnya juga berbeda. Ini Iya, apartemen menengah lah ya. Iya. Nah, tadi yang untuk MBR sama untuk ASN yang lainnya ini. Nah, inilah jadi tujuannya sosial dan lingkungan. Dan anggota DPR juga bisa, katakan saja bisa bercampur, bisa bersosialisasi dengan warga ya. Iya. Tidak menjadi enklave tertentu. Betul. Jadi lebih berbaur dengan masyarakat. Iya. Nah, bisa juga untuk apartemen mewahnya juga masih bisa. Katakanlah 2 tower kasih untuk apartemen mewah. Nah, ini kan menguji yang namanya mixed income housing. Nah, ini satu konsep. Iya. Kalau di kita hunian berimbang lah. Iya. Nah, mixed income housing. Dia perumahan yang dihuni oleh berbagai golongan pendapatan. Nah, termasuk yang mewah. Jadi, jangan apartemen mewah itu hanya... Kira-kira perumahan yang membaurkan berbagai kelompok masyarakat berpendapatan yang berlainan ini, berdasarkan katakan penelitian atau survei atau apa sisi plusnya? Ya inklusif ya. Jadi masyarakat itu hidup secara inklusif. Sekarang kan coba kita lihat apartemen mewah hanya mau di kawasan yang eksklusif. Iya. Nah, ini semakin menjadikannya istilahnya tuh gated community. Masyarakat berpagar, komunitas berpagar. Iya. Nah, itu gated community itu sudah banyak sekali risetnya. Dan ini menyebabkan yang disebut dengan kecemburuan sosial lah ya. Social segregation. Spatial segregation. Bahkan segregasi tata ruang. Wah, ini kalangan atas, kalangan bawah. Zaman Belanda aja nggak seperti itu. Zaman Belanda aja mix. Iya. Nah, ini yang semakin tidak ada karena tadi yang saya ceritakan liberal ya, iklimnya sangat liberal. Nah, misalnya di Senopati, wah kita tahu kan? Iya. Apartemen di sana ada yang 20 miliar, 30 miliar, itu mewah sekali. Kalau di Senopati kan bahkan mallnya aja mewah banget. Mewah banget gitu loh. Bukan kita nggak boleh yang mewah ya. Boleh lah, saya sekali-kali kan sering lihat-lihat juga meskipun sambil ngodok-ngodok pesak gitu kan. Ya tantangannya kan bagaimana membaurkan mereka ini. Betul. Nggak boleh eksklusif dong. Iya. Bukan berarti segala sesuatunya berbaur, enggak. Dia ya itulah desain. Dengan cara ini, apakah dalam jangka panjang itu akan ada penghematan dibandingkan dengan setiap tahun memberikan 50 juta, tunjangan, 50 juta ya? Sangat penghematan. Pertama, reformasi perumahan rakyat itu dimulai dari DPR. Kemudian DPR turun untuk sensitivitasnya meningkat. Betul. Ya. Rasa kemanusiaannya meningkat. Ya kan semua Pancasila itu. Iya, betul. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul. Dan akhirnya menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat. Nah, kalau tidak memperhatikan itu, ya, dia tidak memproduksi hikmah dan kebijaksanaan tadi. Betul. Ya tunggu di demo aja lah. Nah, ini yang kita hindari. Ada usulan lain yang katakan saja bisa kemudian menjembatani, mempercepat solusi yang lebih pas tentang perumahan di Kalibata itu. Ya, kita harapkan kementerian ini ya, Kementerian PU, Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Perumahan Rakyat loh. Kemudian Kementerian ATR. Ini adalah kementerian-kementerian teknis yang harusnya memberdayakan Perumnas tadi. Ya, meskipun Perumnas adalah BUMN di bawah Kementerian BUMN, tapi kementerian sektor ini, teknis ini harus punya program. Nah, inilah nanti tinggal Menteri Keuangan dan Menteri Seknek ya yang memiliki aset itu DJKN ya dan Seknek itu mensupport program apapun yang disiapkan oleh kementerian ini. Dalam hal ini ya Kementerian PKP lah. Iya. Terserah mau bawa investor dari luar mau gimana, tapi tetap harus memperkuat Perumnas. Investor tadi kan bisa bermitra. Titik tekannya Perumnas, bukan lembaga swasta ya? Bukan, jangan private develop. Bukan berarti private develop nggak boleh. Iya betul. Tapi dalam persoalan ini
Perumnas yang led by public developer. Yang saat ini masih Lemah bagi kerakap tadi yang sudah dibonsai. Kerakap lebih rendah lagi. dari bonsai bahkan. Iya. Terima kasih sekali, Bang. Iya, sama-sama. Atas waktunya. Kang Darso. Sobat Mandilog, kemarahan rakyat tidak datang dari ruang hampa. Sejarah selalu menunjukkan ketika jurang antara penguasa dan rakyat makin lebar, letupan hanya soal waktu. Filsuf Yunani kuno Aristoteles pernah mengingatkan, ketidakadilan yang nyata adalah bahan bakar dari pemberontakan. Kemiskinan yang dipertontonkan di depan kemewahan akan memantik revolusi. Nabi Muhammad SAW pun telah bersabda dengan jelas, tidaklah beriman orang-orang yang kenyang, sementara tetangganya lapar di sisinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pertanyaannya apakah para wakil rakyat kita masih punya iman pada amanah rakyatnya? Atau mereka menunggu bara itu menyala, berkobar dan membakar, seperti mereka membalas kritik rakyat dengan joget-joget kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Hatur nuhun pisan.